iklim dan budaya organisasi. Selanjutnya ada pengertian mengenai iklim organisasi, teman-teman. Iklim organisasi ini tuh istilah untuk menggambarkan lingkungan atau situasi organisasi yang mana iklim organisasi berkenan dengan rangkaian sifat yang dapat dipersepsi orang-orang dalam suatu organisasi. Nah, jadi kalau iklim organisasi itu kan kayak bisa berubah-ubah gitu kan. Selanjutnya, iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada prinsip yang dapat dinilai sehingga berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Nah, yang aku sebutkan tadi tuh dari Stringers dalam Rirwana pada tahun 2014. Nah, menurut Sturge pada tahun 1985, iklim organisasi itu pembicaraan lingkungan kerja yang timbul karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar yang kemudian tuh mempengaruhi perilaku yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, tadi menurut Stringers pada tahun 2002 ada faktor iklim organisasi. Yang pertama ada structure, responsibility, warmth and support, rewards, conflict, and organizational identity. Selanjutnya ada budaya kerja. Pengertiannya itu kerangka kerja kognitif yang terdiri sikap, nilai, norma perilaku, dan harapan yang dirasakan anggota organisasi. Ada juga tuh budaya kerja tuh masuk dalam keyakinan, sikap, dan nilai yang dimiliki dan timbul dalam suatu organisasi. Bagian nilai dan kepercayaan yang mendasari atau menjadi identitas organisasi. Suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan dengan organisasi yang lainnya. Nah, menurut Robbins, ada 7 karakteristik primer budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengembangan risiko. Sejauh mana pegawai didorong untuk inovatif dan mengambil risiko. Sebab apabila pegawai ini tidak mempunyai inovatif dan berani mengambil risiko, maka dia tuh kayak tertinggal oleh karyawan-karyawan lain dan akan presentasi untuk dia dapat PHK tuh lebih tinggi gitu ya. Dan kedua, perhatian kerincian. Sejauh mana pegawai diharapkan teliti mampu menganalisis rincian. Yang ketiga ada orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada pencapaian hasil. Yang keempat ada orientasi orang, yang mana sejauh keputusan manajemen menghasilkan efek pada orang dalam organisasi. Selanjutnya ada orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan pada tim bukan individu. Selanjutnya keagresifan, sejauh mana orang dalam organisasi memiliki sifat kompetitif, kemapanan, dan yang terakhir itu ada kemapanan, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya dia tuh dalam organisasi gitu ya. Apa sih fungsi budaya organisasi bagi perusahaan gitu kan? Yang pertama ada adaptasi eksternal atau proses meraih tujuan dan kolaborasi dengan pihak luar. Yang kedua ada integrasi internal tentang metode kerja yang serasi. Yang ketiga ada mewujudkan kebersamaan eksekutif dan karyawan. Yang kelima nih memiliki organisasi yang sesuai dengan budayanya baik secara akademik, perlindungan, atau dari segi tim dalam organisasi. Mesti itu dari leadernya itu memiliki gimana ya menurutnya tuh dalam organisasinya tersebut tuh mempunyai keunikan masing-masing ketimbang dengan organisasi lain yang di luar sana gitu kan. Nah, bagaimana sih terbentuknya budaya organisasi biar suatu perusahaan tuh dapat berkembang gitu kan.
lingkungan organisasi, nilai organisasi. Yang kedua, keteladanan, acara kegiatan rutin dalam organisasi, dan network internasional organisasi. Nah, dari iklim maupun budaya organisasi itu dua hal yang berbeda ya, namun tidak bisa dipisahkan dalam sebuah organisasi dikarenakan keberadaannya saling mempengaruhi lingkungan organisasi. Berarti saling mempererat gitu kan ya. Selanjutnya ada iklim, berangkat dari karakter masing-masing anggota yang kemudian berkembang dan mewarnai organisasi meski dapat berubah seiring perubahan organisasi. Budaya berkembang dari nilai, norma, dan keyakinan anggota yang kemudian meluas sehingga setiap anggota organisasi memahami kondisi dan dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama. Nah, bagaimana iklim dan budaya dapat berkembang dalam satu organisasi sih? Yang pertama ada kontribusi pada perbedaan individual dan iklim dan budaya. Yang kedua ada masuknya iklim dan budaya organisasi dari lingkungan eksternal. Ketika suatu perusahaan menerapkan keberhasilan akan iklim dan budaya organisasi yang lainnya, belum tentu akan meraih keberhasilan yang sama karena perbedaan yang baik dari segi tujuan maupun pendekatan. Yang ketiga ada akibat dari desain organisasi. Desain organisasi berpengaruh dari sisi status organisasi yang menggunakan struktur sistem formalisasi dan spesialisasi karena nilai kepemimpinan adalah salah satu yang membentuk iklim dan budaya dalam organisasi. Berarti ya kan, kepemimpinan itu sangat penting tuh. Nilai kepemimpinannya dari diri seseorang tuh sangat penting bagi sebuah organisasi di dalamnya gitu, biar organisasinya tuh berkembang gitu kan ya teman-teman. Sekian penjelasan mengenai materi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.